Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 5 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat sepertinya si dia ini sangat-sangat ketergantungan sama kamu ya. Mungkin secara memang perasaan dia bergantung karena di sini ada dia masih optimis dengan hubungan kalian. Juga mungkin dalam hal lainnya dia memang sangat bergantung dengan kamu ya. Ada rasa candu dengan kamu, kecanduan sama kamu, ada rasa terikat yang begitu kuat sama kamu sehingga si dia ini tuh walaupun keadaan hubungan kamu dengan dia kayak apa ya, amburadul lah ya, nggak jelas atau nggak tahu deh ini udah putus atau ini hanya pertengkaran dalam hubungan yang akhirnya diem-dieman aja. Oke, terserah apapun yang terjadi sekarang di dalam hubunganmu, dia masih tetap optimis dengan hubungan ini bahwa suatu hari nanti kalian pasti bisa bersama. Seperti itu ya. Dia masih punya keyakinan seperti itu. Karena ya itu, dia masih merasa kayak bergantung ya. Terus itu ada ikatan yang begitu kuat dengan kamu. Lah kayak gini loh, kayak orang-orang tuh yang kecanduan sama rokok. Nah, kayak gitu ya. Hari esok juga dia kan mikirnya rokok lagi. Seperti itu. Samalah seperti si dia ini. Kecanduannya kamu, ya besok juga mikirnya kamu lagi. Kayak gitu ya. Jadi masih ada rasa keoptimisan dari dia. Dan memang kalau aku lihat sih ini lebih ke kecanduannya itu ke perasaan ya, perasaan cinta. Karena di sini masih ada romantic feeling. Dia masih memiliki perasaan cinta yang kuat sama kamu. Bahkan ini true love, ini sungguh-sungguh perasaan yang benar-benar cinta, apa sih namanya, cinta banget ya. Mau gue bilang cinta abadi, lebay nggak gue. Pokoknya intinya true love. Cinta yang benar-benar cinta. Ini yang benar-benar sungguh benar-benar gitu loh ya. Dan kalau aku lihat di sini dia itu sudah open minded ya, sudah eh, mengerti, memahami, membuka wawasan atas apa yang terjadi di hubungan kalian dan selama ini apa yang terjadi. Em, Misalkan ada kesalahan ya, ada pertengkaran ya, siapa yang salah, apa yang membuat ini menjadi salah, seperti itu ya. Intinya sudah open minded bahkan kalau aku lihat di sini, kalau misalkan memang kalian lagi bermasalah, itu dia kayak, aduh, oke, salahnya di sini. Kira-kira untuk memperbaikinya bisa nggak ya? Apa solusi yang bisa dia gunakan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu? Seperti itu ya. Masih ada rasa ingin mengeksplor diri untuk lebih open minded, untuk lebih menerima atau membuka semua yang selama ini tuh dia batasi ya, kayak misalkan membatasi perasaan dia sesungguhnya sama kamu gitu. Nah, dia tuh pengen cari cara, oke, kamu sudah cuek gitu ya. Kira-kira untuk merealisasikan, mengekspresikan cinta aku ke kamu gimana ya caranya? Nah, seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia menganggap kamu soulmate ya, pasangan eh, yang dia memang inginkan gitu. I love you. Please believe it. Jadi kalau misalkan di sini kartunya ini yang keluar, berarti ada dia merasa bahwa kamu sudah tidak percaya lagi bahwa dia mencintai kamu. Padahal sesungguhnya di sini dia benar-benar cinta loh. Tolong percaya itu kata dia. Nah,
Untuk sekarang, nampaknya dia ini belum siap untuk memberikan apa yang kamu mau dari dia, sehingga saat ini ada jarak di antara kalian. Memang, memang mungkin jarak secara fisik bisa jadi, tapi ini lebih ke jarak kayak dia membatasi diri dari kamu atau memberikan jarak ke kamu ya. Silahkan kamu untuk fokus dulu dengan hidupmu seperti itu, atau saling menarik diri lah ya. Sejujurnya ya, dia ini sering banget kepikiran kamu. Bahkan untuk bisa tidak kepikiran kamu itu dia harus benar-benar ekstra banget menolak, mendenial pikiran dia tentang kamu ya. Jadi benar-benar apa yang bisa dia lakukan ya dia lakukan agar bisa lebih sibuk dari dari pikiran dia yang selalu memikirkan kamu. Tapi kalau dibilang rasa cinta, of course dia ini cinta banget sama kamu. Bahkan di sini ya, dia memandang kamu adalah kamu orang yang paling tulus yang pernah dia temui di dalam hidup dia. Sehingga inilah yang membuat dia takut banget. eh karena ketulusan kamu, takutnya dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Atau tidak bisa membalas kebaikan kamu. eh Intinya dari kebaikan hatimu ini dia merasa ada ketakutan lah ya. Bukan hal negatif juga sih. Ya mungkin ada hal negatif tapi sedikit. Tapi lebih ke hal negatifnya tuh ke dianya gitu loh. Kok kamu baik banget sih padahal aku seperti ini, padahal aku seperti itu gitu. Em, Nih kan ya aku bilang negatifnya kepada diri sendiri. Aku benci kalau aku telah menyakiti kamu. Jadi selama ini kamu itu tetap tulus sama dia. Kamu tetap baik sama dia. Sedangkan dia ini selalu menyakiti kamu, itu yang membuat dia takut banget em, menerima kebaikan hati kamu. Ada apa kok? Jadi seolah-olah itu dia kayak em, memanfaatkan kamu ya. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau aku rasa si dia ini tuh takut karena ya melihat kejelekan atau kelakuan dia ke kamu kayak gitu. Terus, oke, di sini, ya karena dia tahu ya selama ini kan dia sering nyakitin kamu. So, kalau aku rasa di sini dia tahu diri gitu ya, semacam kayak tahu diri gitulah ya, bahwa orang baik seperti kamu itu sebenarnya nggak apa namanya nggak pantas untuk diperlakukan seperti ini oleh dia, sehingga kamu berhak kok mendapatkan yang lebih dari dia gitu ya. Kalau misalkan memang kamu ternyata kamu memilih orang lain gitu ya dan itu mungkin lebih baik dari dia, ya silahkan dia mungkin akan tulus gitu ya, akan ikhlas. Tapi sejujurnya di sini kalau ditanya tentang perasaan, ya dia cinta. Tapi dia tahu, dia sadar diri bahwa dia selama ini tuh nyakitin kamu terus sehingga tidak bisa lebih ego dari ini gitu loh. Ya, udah nyakitin terus, masih juga mau membiarkan kamu di sisi dia. Tapi kalau memang kalian memang berjodoh, ya dia akan terima gitu loh. Ya, ya of course lah terima kamu yang orang yang selalu baik banget sama dia gitu kan ya. Bahkan di sini ada rasa penyesalan-penyesalan yang dia rasakan saat ini tuh ya. Dia berharap apa itu namanya? Dia bukan berharap sih, lebih ke seharusnya ya dia itu memikirkan kamu selama ini ya. Seharusnya dia ini tidak mengabaikan kamu selama ini. Seharusnya dia memperlakukan kamu dengan baik selama ini gitu. Jadi ada rasa penyesalan sekarang yang dia rasakan karena telah menyia-nyiakan kamu selama ini, dan mungkin kamu akhirnya sakit hati, akhirnya kamu terluka, akhirnya kamu meninggalkan dia. Dia sadar itu. Ketika kamu saat ini sifatnya berubah atau apalah yang terjadi dengan em, dia atau dengan kamu gitu ya, dia sadar bahwa kamu berperilaku seperti itu karena memang eh, ini tindakan apa ada kelakuan dia yang memang menyakiti kamu selama ini. Apalagi di sini aku tadi lupa bilang ya, ini kamu dengan dia soulmate. Berarti gini, dia itu menganggap kamu punya ikatan yang sangat kuat yang mungkin itu selalu terkoneksi secara batin. Jadi dia itu kayak apa ya? Kayak
punya rasa memiliki dengan kamu. Karena itu tadi kayak selalu terkoneksi secara batin. Jadi kayak tahu loh kamu ini benar-benar marah atau enggak. Kayak kamu ini apa ya, punya orang lain atau enggak. Dia merasakannya seperti itu ya. Ada koneksi secara eh, jiwa di sini sehingga dia tuh kayak tahu eh, dari sikap kamu yang seperti ini berarti kamu kenapa gitu ya. Nah, terus itu juga ketika kamu memilih untuk pergi, misalkan kamu pergi dari dia, dia di sini menyesali banget. Dia tahu, dia sadar diri karena dulu telah karena dulu telah menyakiti kamu. Sejujurnya dia ini ingin menghubungi kamu, tapi nggak tahu caranya. Maksudnya caranya itu bukan dia tinggal ambil handphone, ketik nomornya atau cari nomor handphonenya terus tinggal klik gambar telepon. Nggak gitu, maksudnya gini. Ketika dia mau ingin menelpon kamu ya, mungkin bisa jadi sudah ada pemblokiran dari kamu. Semua akses media sosial, telepon, ya pokoknya nomor dia sudah masuk ke dalam blacklist, nomor handphone yang tidak boleh menghubungi kamu lagi, atau mungkin di media sosial sudah kamu blok, ya nggak boleh lagi melihat media sosialmu. Mungkin seperti itu. Terus bisa jadi ketika nanti dia, misalkan ya, kamu tidak memblok dia, kira-kira apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan agar bisa mendapatkan maaf atau perhatian kamu lagi, atau welcome lah, ya kamu bisa welcome lagi lah sama dia. Nah itu dia bingung kayak gitu, gimana caranya gitu ya. Kemudian I want to make you happy. I miss you smile. I miss you your smile. I miss your smile ya. Eh, saya ingin atau aku ingin membuatmu bahagia. Aku rindu senyummu. Jadi oke, kalau aku rasa mungkin sudah lama ya nggak ada pertemuan secara fisik karena dia nggak ngelihat senyummu saat ini, atau mungkin di media sosial pun kamu sudah memblok dia sehingga dia tidak tahu ya saat ini ekspresi kamu atau apa yang kamu rasakan dia nggak tahu. Jadi udah lama nih dia nggak ngelihat senyum kamu, dia kangen banget sama senyum kamu, dia pengen banget membahagiakan kamu karena selama ini tidak pernah ada rasa bahagia yang mungkin kamu dapatkan dari dia gitu. Mungkin kamu selalu ya, kamu terus yang selalu membuat dia bahagia tapi dia tidak pernah membuat kamu bahagia, yaitu tadi karena keegoisan dia di sini ya. Dia memperlakukan kamu tidak baik, dia selalu nyuekin kamu seperti itu ya. Jadi ada rasa rindu, ada rasa penyesalan ya yang telah terjadi. Jadi kayak apa sih itu namanya, eh, nasi sudah menjadi bubur ya, kayak gitu ya, nasi sudah menjadi bubur itu loh ya. Terus itu juga every time my phone rings, I hope it's you. Wow ya. Jadi setiap kali telepon dia berdering, dia berharap itu kamu gitu. Dia berharap kamu nelpon dia, Edan. Ya oke. Jadi dia berharap banget karena gini ya, mungkin dia tahu sudah ada pemblokiran dari kamu, sehingga dia berharap eh, apa namanya, kamu itu sudah membuka blokiran dia. Kamu juga punya rasa kangen yang sama dengan yang dia rasakan sekarang. Sehingga kamu nelpon dia gitu. Jadi setiap dia ngedenger handphone dia berdering, itu udah langsung apa gerapak 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 itu apa ya? Kayak eh, itu ya, langsung cepet-cepet gitu ya. Cepet-cepet langsung ngambil handphonenya dilihat, ternyata bukan kamu gitu. Karena masih ada pengharapan dari si dia bahwa bahwa kamu mau membuka blokiran kamu dan menelpon dia duluan. Karena pun dia nggak tahu ya kapan kamu akan membuka blokiranmu. Makanya dia masih berharap bahwa kamu bisa nelpon dia berarti kamu sudah membuka blokir untuk dia. Tuh. Dan kalau aku lihat di sini ya, sejujurnya dia ini sama kamu udah siap untuk berkomitmen. Jadi dulu sebenarnya kenapa dia berperilaku acuh sama kamu, tidak peduli padamu,
cuek sama kamu itu karena memang dia sejujurnya belum siap untuk kamu ajak komitmen. Dia belum siap untuk berkomitmen ya, entah memang karena secara mental atau secara keuangan atau apa emosional juga belum belum siap. Sehingga kali ini ketika dia sudah tahu ya, sudah open minded, dia sudah tahu dengan semuanya apa yang terjadi, karakter kamu seperti apa, terus siapa yang salah, terus apa maumu, terus itu dia lihat juga dengan kemampuan dia. Mungkin secara mental dia mau nggak mau sudah harus siap. Karena dia secara mental juga nggak siap kehilangan kamu gitu. Jadi mau nggak mau dia harus siap untuk memperkuat mental dia untuk siap berkomitmen dengan kamu. Bukan berarti dipaksa oleh kamu, enggak. Tapi karena dia sudah lihat kamu bahwa kamu sudah akan lari atau akan pergi dari dia, makanya di sini dia takut kamu lari. Dan mungkin juga memang, mungkin yang sama ini dia anggap dia belum siap, misalkan secara materi, ya secara materi dia belum siap untuk kamu ajak komitmen, berarti dia mau nggak mau harus kerja keras tuh, cari materi, cari uang untuk menstabilkan diri dia, finance dia agar dia siap untuk mengajak kamu komitmen. Dan mungkin saat ini keadaan keuangan dia sudah mulai membaik, karir dia sudah mulai tetap, ya mungkin dia sudah memiliki pekerjaan tetap atau gimana, atau ya intinya dia sudah punya penghasilan lah ya, yang sekiranya itu sudah oke, walaupun belum banyak, seperti itu. Yang penting di sini sekiranya setiap bulannya atau setiap minggunya dia itu berpenghasilan. Seperti itu. Kalau misalkan ini masalah tentang ketidaksiapan dari dia secara finance. Kalau mental ya dia juga akan mencoba untuk menyiapkan mental. Mungkin misalkan dia punya traumatik dari masa lalu, dia mungkin pernah gagal dalam pernikahan ya atau gagal menikah sehingga ada traumatik, maka dia akan gimana caranya untuk membuat mental dia itu berani untuk menghadapi suatu komitmen, suatu relationship seperti itu. Mungkin dia ke psikolog, psikiater, atau siapalah ya yang bisa membantu dia untuk menguatkan mentalnya seperti itu. Oke, jadi kalau aku rasa dia ini udah siap untuk berkomitmen dengan kamu. Dan saat ini tuh ya, kalau misalkan media sosial kamu belum kamu blok ya, dianya belum kamu blok dari media sosialmu, dia ini masih sering memantau kamu, dia masih sering lihat-lihat sosial mediamu, bahkan mungkin dia masih sering lihat foto-foto yang ada di media sosialmu atau yang kamu upload gitu ya. Dia senang loh melihat senyum kamu di sini. Dia mengagumi kamu sekarang tuh, mungkin kamu lebih cantik, lebih bahagia, ya, lebih ngerasa bebas, lebih apa ya, ya lebih happy justru malah tanpa dia. Sehingga kayak aura kamu ketika difoto, terus itu diupload, ketika dia lihat itu kayak apa ya, kayak nggak ada tekanan, kayak nggak ada beban. Mungkin itu yang dia rasakan setelah dia melihat foto-fotomu sekarang yang kamu upload. Ya mungkin dulu kamu merasa banyak sekali tekanan dari dia, belum lagi tekanan dari hubungan yang sering dicuekin sama dia gitu kan ya. Jadi intinya kamu nggak bahagia dulu dengan dia. Nah ketika sekarang berpisah dengan kamu, lihat kamu kok lebih bahagia, lebih bebas, lebih leluasa gitu, lebih menikmati momen-momen yang ada di dalam hidupmu seperti itu. Em, Oke, jadi si dia ini sempat ya berada di persimpangan. Maksudnya itu kayak ada di dua pilihan atau mungkin lebih ya. Dan mungkin akhir-akhir ini atau belakangan ini kamu dengan dia itu lagi diem-dieman, lagi cuek-cuekan atau mungkin saling menarik diri karena si dia ini butuh ruang dan waktu untuk untuk memahami keadaan atau situasi yang notabene sebelumnya itu mungkin ada pertengkaran atau ada masalah sehingga si dia harus em, mencari ruang dan waktu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan ini
paling tidak bisa membuat dia merasa tidak terekspos ya, karena mungkin ada masalah yang cukup besar, cukup cukup memalukan ya, atau gimana lah ya. Pokoknya dia takut banget masalah ini akan terekspos keluar gitu, mau itu dengan keluarga, pertemanan, atau mungkin masyarakat gitu ya. Tergantung si dianya ini circle-nya apa gitu. Nah, sehingga si dia ini tuh lagi cari eh, keputusan yang benar-benar tepat agar tidak merugikan kamu dan tidak juga merugikan dia. Ya, jadi kayak gimana ya? Dia lagi cari win-winnya gimana deh gitu ya. Hmm, ya, dia sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang ada dan gimana cari solusinya yang terbaik gitulah intinya. Dan bisa jadi keputusan yang dia ambil ini juga harus mempertimbangkan yang nantinya jika kalian berpisah, dia menjalani hidup dia sendiri, apakah itu akan merugikan dia dan kamu atau tidak? Dan kalau misalkan kalian bersama pun seperti itu. Jadi dia kayak mempersiapkan solusi, mempersiapkan keputusan yang nanti kira-kira keputusan itu dia siap nggak jika dia harus menjalani hidup secara mandiri tanpa kamu atau nantinya bersama kamu gitu ya. Ada keputusan yang menjuru ke sana gitu ya. Keputusan itu antara A dengan B. Kayak misalkan gini, misalkan pilihannya adalah antara kamu dengan si pasangan lain, misalkan si A. Nah, kalau misalkan dia memilih kamu, kira-kira itu keputusan yang baik enggak? Untung ruginya seperti apa? Kalau misalkan dia eh, memilih si A, ya kira-kira dia ada untung ruginya gimana dengan tanpa kamu? Kayak gitu, paham ya? Oke, I think kamu paham. Dan kalau aku lihat di sini dari Ace of Pentacles, mungkin kamu dengan si dia ini satu kantor atau mungkin satu linear gitu loh. Basic pekerjaan mungkin gini. Misal dia dari marketing, kamu juga dari marketing, kayak gitu ya. Atau walaupun beda beda apa itu beda kantor misal, tapi intinya dari basicnya itu sama gitu ya. Atau kalau nggak basicnya sama berarti mungkin satu kantor atau satu instansi kayak gitu ya. Misal dia dokter, kamu perawat kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak hmm, tahu tentang pekerjaan masing-masing. Nah, kalau udah Ace of Pentacles, ini menandakan bahwa memang ini cinta yang permanen. Makanya di sini ada true love, ya. Karena ini cinta permanen. Dan dia setelah mengenal kamu, setelah dia tahu kamu, ya, eh, ya kenal kamu lah gitu ya, menjalin hubungan dengan kamu, dia merasakan adanya kestabilan secara finance dan mungkin juga secara kehidupan. Jadi bisa jadi kayak kamu itu kayak kucing keberuntungan dia gitu loh. Ya, tahu kan yang kucing di depan toko-toko orang Cina. Nah, tuh ya. Nah, kamu seperti itu. Atau ya mungkin kamu itu kayak koin keberuntungan, ya, jimat keberuntungan kayak gitu. Jadi setelah dia bertemu dengan kamu, keadaan kehidupan dia itu kok ya lancar, karir bagus, lancar, keuangan masuk lancar. Terus itu masalah-masalah sosial atau masalah-masalah pribadi itu kok kayaknya enak banget diperbaiki gitu ya. Dicari solusinya gitu. Jadi kayak lancar gitu. Jadi dengan adanya kamu, itu semua merasa kehidupan dia itu stabil gitu ya, keuangan oke, terus pekerjaan oke, keadaan sosial dia oke, keluarganya juga oke gitu. Jadi kamu kayak sosok yang bisa memberikan kestabilan dalam hidup dia. Seperti itu. Terus itu juga mungkin selama ini em, dia lagi keterpurukan dari keuangan misalkan ya. Kamu mungkin dengan hadirnya kamu selalu bisa menutupi atau bisa mensuplai, membantu dia secara keuangan sehingga dia bisa stabil. Misalnya ya, ya kayak gitu. Misalkan dia memang orang yang
benar-benar yang sulit banget secara keuangan. Nah, kamu mampu membantu dia untuk menutupi kekurangan dari keuangannya sehingga dia merasa bersama kamu itu memiliki pasangan yang bisa membuat dia merasa stabil. Ya, jadi kayak ya kayak koin keberuntungan kayak gitu. Apalagi di sini kamu itu kan memang sosok yang selalu mendukung dia. Dia mau kerja apa, dia mau ngapain, itu kamu selalu dukung. Misalkan dia ketika bersama kamu dia punya suatu hobi ya. Misalkan hobi dia traveling ya dengan teman-temannya. Dia butuh eh, seminggu untuk traveling misalkan gitu. Walaupun dia bilang nanti aku mau traveling sama teman-temanku kira-kira seminggu. Dan untuk sinyal telepon mungkin akan sulit. Gimana nih kalau misalkan selama seminggu ini kita sulit akan ada komunikasi. Kamu akan mempersilahkan dia. Oke, silakan. Selamat selamat bersenang-senang. Hati-hati ya di jalan. Eh, apa namanya? Jaga makan, jaga pola tidur. Kalau capek langsung istirahat, cari rest area atau cari hotel untuk istirahat. Jangan dipaksain. Walaupun tujuan masih jauh. Nah, kayak gitu. Kamu selalu mendukung dia. Dan kalau aku lihat juga, sebenarnya dia juga selalu mendukung kamu. Jadi di sini ada timbal balik kalau masalah tentang dukungan, sama-sama saling mendukung. Pasangan yang klop kalau dalam memberi dukungan ya. Sehingga dia ini ngerasa kayak oh, sangat percaya diri banget dan merasa beruntung banget memiliki kamu atau kenal dengan kamu. Bahkan di sini ada Eight of Swords. Walaupun saat ini keadaannya itu lagi negatif lah ya dia, maksudnya negatif tuh mungkin lagi ada kesulitan ya, kesulitan finansial. Kan ini kan kalau aku rasa kamu dengan dia saat ini tuh lagi berpisah ya, lagi sama-sama saling menarik diri satu sama lain, nggak lagi berdekatan gitu. Sehingga aku lihat di sini tuh dia lagi ada krisis. Ya, entah krisis keuangan, krisis masalah keluarga atau apa gitu, tapi atau krisis tentang pekerjaan. Intinya dia ini lagi mengalami krisis, lagi ada kesulitan, bahkan mungkin lagi berdrama ya. Nah, sehingga dia menarik diri dari kamu. Tapi walaupun dia menarik diri, dia saat ini tuh kayak merasa terpojok gitu loh. Kayak merasa terjebak dalam hubungan kamu bersama dia. Dia nggak bisa melepas kamu gitu loh ya. Gini loh, dia tahu keadaan dia ini terpuruk saat ini. Misal deh, misal ya, misal dia ini pekerjaannya luntang-lantung sekarang atau mungkin habis di PHK ya sama instansinya atau perusahaannya sehingga dia ini saat ini lagi sulit pekerjaannya mungkin ya serabutan, keuangan juga mulai menipis atau mungkin sulit juga dari keuangan sehingga dia mau nggak mau harus menarik diri dari kamu karena ada rasa insecure dari kamu, dari dia ke kamu gitu ya. Terus itu, tapi perasaan dia yang aku bilang tadi true love dan Ace of Pentacles ini permanen ya, cinta yang permanen sehingga dia tuh kayak sulit untuk bisa benar-benar lepas dari kamu gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa bisa ya lepas dari kamu tuh bisa asal dia mau berpikir secara spesifik gitu ya, lebih lebih detail cari solusi gimana. Karena saat ini pola pikir dia tuh lagi mumet ya, belum lagi mikirin pekerjaan, belum lagi mikirin uang, belum lagi mikirin emak bapaknya harus makan di rumah gitu ya. Mungkin saat ini dia menanggung orang tua atau apalah gitu. Sehingga untuk memikirkan untuk benar-benar move on dari kamu itu sulit gitu ya. Pola pikir dia tuh sekarang tertujunya pada masalah pribadi yang krisis ini, yang kesulitan ini, sehingga untuk memikirkan melepas kamu seutuhnya itu nggak bisa gitu ya. Dan memang juga perasaan dia itu kayak mengikat dia dengan kamu, sehingga kayak sulit untuk bisa lepas dari kamu. Tapi kalau misalkan saat ini keadaan dia sulit, keadaan dia apa itu namanya tadi krisis itu masih melanda dia dan dia tetap paksakan menjalin hubungan dengan kamu, dia merasa nggak aman. Ya, nggak aman itu ya keinsecurean itu tadi. Kemudian juga kan dia merasa kayak eh, kamu selalu memberi dia, sedangkan dia tidak pernah bisa memberi kamu gitu. Karena keadaan dia kesulitan. Ya mungkin secara materi itu ya. Anggap aja itulah ya contohnya yang simpel gampangnya ya yang ada di otakku aja ya.
Nah, seperti itu. Sehingga sejujurnya kalau the full reverse itu menandakan memang dia ini cinta, dia ini sangat memiliki ketertarikan dengan kamu sangat kuat, bahkan memang orang yang dia sukai, dia cintai, dia inginkan itu memang kamu. Bahkan memang sudah memang sudah menjalin suatu hubungan, ya. Cuman di saat menjalin hubungan dengan kamu, seiring berjalannya waktu, ada keadaan di mana dia merasa tidak aman dengan kamu. Tidak amannya ini ya mungkin contohnya seperti ini. Dikala dia lagi krisis, dikala saat ini dia lagi kesulitan, dia paksakan dengan kamu selalu memberi dia, misalkan memberi uang, memberi surprise, memberikan apa gitu ya, barang atau apa. Sedangkan dia tidak bisa memberikan timbal balik yang sama seperti kamu. Apa yang pernah kamu berikan ke dia gitu. Sehingga ada rasa kayak, wah insecure gue gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu ya. Kalau dia seorang pria lebih jatuh lagi harga diri dia karena dia selalu menerima dari kamu tapi tidak bisa memberikan apa yang setimpal dengan apa yang pernah kamu berikan ke dia. Seperti itu ya. Terus ada rasa kepercayaan diri yang semakin hari semakin rendah ketika dia menghadapi kamu ya. Mungkin saat ini kamu tahu keadaan dia sehingga kamu itu entah mungkin secara sadar atau tidak sadar, itu kayak merendahkan dia gitu loh. Kayak memandang dia lebih 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 kurang dari kamu. Kayak mana tuh lebih kurang? Maksudnya lebih rendah dari kamu gitu ya. Misalkan secara materi kamu sekarang itu lagi wah melejit-melejitnya dan keadaan dia sekarang lagi waduh terprosok-terprosoknya gitu ya. Sehingga ketika dia eh, memandang kamu gitu ya. eh Dia tuh ngerasa ada perbandingan yang cukup jauh di antara kalian. Kemudian mungkin tanpa kamu sadari dia merasa bahwa kamu itu kayak merendahkan dia sehingga dia merasa kayak hancur jati diri dia atau hancur harga diri ya bukan jati diri, harga diri dia. Seperti itu. Sehingga semakin hari yang dia udah enggak yang udah harga apa kepercayaan diri dia ini sudah rendah karena mungkin keadaan ekonomi, terus itu keadaan hidup dia memang ini ya lagi insecure-insecure-nya dia, ditambah lagi mungkin tanpa kamu sadari kamu kayak merendahkan dia gitu. Atau mungkin kamu cuek. Ya ya kamu kayak apa ya tidak tidak terlalu peduli gitulah ya dengan dia, tidak terlalu peduli sehingga ketika dia memandangmu sekarang kayak semakin tidak percaya diri gitu loh. Udah nggak percaya diri ditambah lagi semakin gitu, paham ya? Semakin nggak percaya diri. Sehingga di sini dia merasa bahwa dia seharusnya itu menerima cinta yang pantas dari kamu tapi tidak dia terima karena ada upaya dari dia itu kurang dihargai. Entah ini kamu sadar atau tidak, tapi dia merasa bahwa kayak upaya yang dia selama ini berikan ke kamu atau akhir-akhir ini dia berikan ke kamu itu kayak nggak dipandang gitu loh oleh kamu sehingga tingkat kepercayaan diri dia semakin rendah dan rendah gitu loh. Jadi kayak makin putus asa kalau aku lihat di sini ya kayak makin putus asa untuk membuat hubungan ini bisa setara gitu loh, bisa sebanding gitu loh, bisa sejajar dan bisa bersama kayak gitu. Itu yang dia rasakan saat ini. Ya, memang dikonfirmasi dengan Knight of Cup Reverse berarti menandakan memang sudah ada perpisahan di antara kalian ya, sudah ada saling menarik diri, mungkin sudah putus atau ya sudah berjauhan lah ya, sudah cuek-cuekan di sini. Ini juga memang karena faktor mungkin ya dulu dia pernah membuat rencana dengan kamu, entah itu rencana pertunangan, pernikahan atau pertemuan secara fisik deh, paling gampangnya ya pertemuan secara fisik. Sudah dia rencanakan dan kamu tahu itu, kamu tahu memang merencanakan bersama kamu. Tapi nyatanya tidak terrealisasi sampai sekarang. Ya, akhirnya mungkin kamu kecewa. Ya, kemudian juga mungkin gak cuma sekedar itu. Ya, mungkin gak cuma sekedar rencana yang gagal. Tapi juga mungkin dulu mungkin dia pernah menghadirkan atau terakhir kali deh
atau mungkin saat ini, bisa jadi saat ini karena ini di kartu ke-6 ada kemungkinan ya, beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu dia ini, tiba-tiba kamu merasa, ada insting, kan ada soulmate di sini ya, ada ikatan yang kuat, tiba-tiba kamu itu merasakan bahwa si dia ini sifatnya berubah. Oke, kalau dia udah sifatnya berubah, kamu itu udah paham berarti dia itu ada yang lain. Ada yang lain itu bisa jadi memang selingkuh, ada yang lain memang yang dia prioritaskan mungkin bukan kamu dulu, mungkin keluarga atau pekerjaan. Mungkin kamu sudah paham ya, kalau misalkan dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba dia nggak ada komunikasi dengan kamu, tiba-tiba dia ya intinya tiba-tiba ngeghosting, berarti ada yang lain nih. Nah, yang lainnya itu bisa jadi selingkuhan, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi keuangan, bisa jadi keluarga. Oke, kamu sudah mulai curiga. Tapi karena ini Knight of Cups, mungkin memang firasat kamu menjuru ke perselingkuhan. Ya, dan kalau aku lihat ya memang ada potensi benar bahwa dia memiliki pasangan lain. Seperti itu ya. Oke, dan akhirnya di sini hubungan kalian semakin lama semakin menjauh, semakin berantakan, semakin tidak terkendali. Kemudian juga ternyata nggak cuma sekedar itu, nggak cuma dua itu doang ya, gagal janji, juga mungkin selingkuh. Kemudian itu ternyata yang ketiga adalah dia ini dulu di pekerjaan dia yang dulu, entah yang mana, tapi intinya itu mungkin dia pernah melakukan suatu kecurangan. Kayak mungkin bisa jadi apa itu mengambil uang kayak korupsi gitu loh, korupsi uang kantor dia dan itu mungkin cukup banyak sehingga saat ini kenalah dampaknya gitu ya. Kena dampaknya dia harus mengembalikan sejumlah uang yang dulu pernah dia ambil dari kantornya itu. Nah, mungkin bisa jadi dia itu di PHK karena ini, karena masalah ini, karena dia sempat apa? Kalau bahasa bahasa gaul kami tuh nilep. Nilep tuh apa ya? Ya, mengambil sejumlah uang ya, dan itu bukan uang yang hak dia, dia ambil atau dia melakukan penyalahgunaan deh, menggunakan melakukan penyalahgunaan sesuatu yang cukup besar dan sekarang dia kena deh dampaknya. Tuh. Oke, mungkin nggak semua kali ya, nggak semua tentang nilep uang, nggak semua tentang mengambil uang. Bisa jadi dia itu em, apa menyalahgunakan narkoba atau minum-minuman terlarang atau menyalahgunakan sesuatu sehingga dampaknya itu sekarang dia yang kena. Sekarang itu dia kena gitu loh, kena dampaknya. Dia harus mengembalikan sejumlah uang, mungkin juga dia sampai berhutang piutang gitu ya, sampai berhutang sehingga harus menyelesaikan hutangnya seperti itu. Ya, jadi nggak cuma tentang salah apa ingkar janji, nggak cuma tentang perselingkuhan, tapi juga tentang penyalahgunaan sehingga dia harus menyelesaikan keadaan keuangannya. Mungkin dia memang ini intinya itu ke arah uang ya, ke arah uang. Walaupun dia misalkan menyalahgunakan narkoba, endingnya juga dia harus mengembalikan sejumlah uang kepada yang berhak gitu loh. Paham ya? Oke, aku rasa cukup. Untuk ciri-cirinya, wah harus pakai ciri-ciri juga. Tapi udah banyak nih. Udahlah cukup aja segini lah ya. Tapi nggak tahu nih, kok harus pakai ciri-ciri, harus pakai ciri-ciri gitu. Oke, kita lihat deh ciri-cirinya. Dia punya tulang pipi yang tinggi ya. Kemudian ya aku lihat bugar, badannya bagus ya. Orangnya pasif memang. Terus itu mungkin sebagian punya mata biru. Orangnya heboh. Orangnya selalu bersemangat, berjenggot. Mungkin suka rock atau penampilannya rocker gitu atau mungkin suka lagu rock. Orangnya suka antik, barang antik mungkin ya atau mungkin pakaian-pakaian antik gitu. Tubuhnya sedang, nggak tinggi-tinggi amat juga nggak pendek-pendek juga. Orangnya memang tidak bertanggung jawab. Sorry ya. Saat ini memang insecure yang dia rasakan, merasa tidak aman.
ada yang berotot di sini. Oke, wajahnya berbentuk hati di sini. Ada juga yang langsing kok. Orangnya emosional, orangnya pelin-pelan. Oke, kalau secara fisik deh ya, selain di sini berjenggot, kemudian wajah berbentuk hati, kita lihat juga secara fisik. Aku lihat dia kayak tubuhnya tuh banyak rambut ya, banyak ya rambut, banyak bulu, short ya, tubuhnya pendek mungkin. Jadi ya ada yang sedang ke pendek ke sedang lah ya, nggak tinggi-tinggi amat. Tapi lebih tinggi dari kamu. Ada bentuk wajah yang berlian, jadi shape di bawah gitu ya, shape di bawah gitu, di dagunya tuh kayak lonjong gitu. Bibirnya tipis, rambutnya lurus. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Kalau misalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ada G, Q, E, H, B, F, D, A, U, N, W, O, T, R, M, K, X, V, Y, Z, J. Oke. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.